Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Wow, mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Sebelumnya kita mari berfellowship satu dengan yang lain. Boleh ikuti gerakan saya, tangan kanan di pundak sebelah kiri. Kemudian sambil melihat kanan kiri ucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati Anda. Puji nama Tuhan, berikan senyum terbaik, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sebelum kita memasuki ibadah yang kedua pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwasanya terkait dengan protokol kesehatan, bagi setiap kita untuk di ruangan ini tidak melepaskan masker, tidak saling bersentuhan, dan juga terus menggunakan sanitizer atau mencuci tangan dan dilarang berkerumun. Amin. Kita mau sama-sama jaga agar nama Tuhan kita bisa dipermuliakan melalui tindakan kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pagi siang hari ini di ibadah yang kedua kali ini saya ingin membawa saudara masuk lebih dalam hadiratnya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Apabila kami ada pada pagi siang hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi siang hari kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini, memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kami harapan yang baru Tuhan. Karena kami yang yakin dan percaya Tuhan, saat kami tinggal diam dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu yang sanggup melakukan mukjizat yang tak lazim Tuhan. Terima kasih bahwa kami Tuhan lebih lagi masuk dalam yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan memenuhi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi, berikan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Dia layak terima pujian. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kemuliaan yang datang dari kerajaan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Pribadi yang sungguh kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dan hanya padamu kami berharap Tuhan.
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Biar segenap kami memujimu Tuhan. Ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Biar musik saja. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan puji-pujian dengan mulut kami, hatimu disukakan. Biar segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi pujian yang harum dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Hindala rabaya sikala rabaya larabaya sikala rabaya mari lebih lagi saudara, angkat pujian ini. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Tiada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab ku yakin Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Hanya Engkau Tuhan, Yesus kemuliaan bagimu. Mari sembah Dia. Hikala rabaya takala rabaya sandala rababa. Engkau Tuhan, oh, shikama la rabaya takara bababa, shikala la 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 la
Engkau Allah yang layak terima pujian tertinggi Tuhan. Engkau Yesus Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, ku sembah, ku sembah. Selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya. 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 Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat selamanya Tuhan, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sikalara baba 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 Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat
teduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami kembali menghampiri baik-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan ibadah kami, ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan yang hadir melawat kami, memberkati kami, memberikan kami sukacita yang baru, sehingga kami kuat bersama Engkau, bersama-sama dengan Kristus kami melayani pekerjaan-Mu di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan ruang ibadah kami ke dalam tangan-Mu, tahirkan layakkan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ruangan ini penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, lawak bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami bangsa yang merdeka ya Tuhan, bangsa yang merdeka di setiap ya Tuhan iman, kepercayaan ya Tuhan Yesus, sehingga setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, mereka bebas beribadah dimanapun berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Tuhan jamah lawak bangsa kami Tuhan, biarlah ya Tuhan krisis ekonomi, bahkan krisis ya Tuhan yang terjadi pada saat ini Tuhan dipulihkan, sehingga bangsa kami terluput dari segala krisis ekonomi Tuhan. Tuhan membangun bangsa kami di Tuhan kembali Tuhan, bukakan pintu-pintu langit-Mu bagi bangsa kami Tuhan, sehingga banyak ya Tuhan usaha-usaha yang buka kembali Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa mereka ya Tuhan kembali bekerja, mereka bekerja kembali seperti mana biasanya Tuhan mereka dapat ya Tuhan bekerja kembali Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Pak Jokowi Widodo Tuhan, bahkan wakilnya Tuhan. Tuhan berikan mereka Tuhan kesetiaan, mereka berikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Sehingga Presiden kami kuat dan mampu untuk menghadapinya semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami serahkan ya Tuhan pemimpin negara kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah. Tuhan jamah pakai mereka sehingga mereka takut akan Kau, sehingga mereka mengalami segala tugas-tugas mereka takut akan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk para pembina rohani kami, pimpin rohani kami Tuhan, dari Bapak Wiko Mliono, bahkan Bapak Niko Noto Roharjo Tuhan, bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan Yesus pemimpin rohani kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu berlipat-lipat kali ganda Tuhan mengurapi mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak anak-anak Tuhan kembali bertobat, mereka mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan menjadi juru selamat, sehingga setiap jiwa-jiwa mereka dipulihkan, sehingga mereka setiap jiwa-jiwa berbuah dan bertumbuh, dan mereka perilaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kami serahkan ruang ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu turun atas ruang ibadah kami ini Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu kami terima pada siang hari ini Tuhan, dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita angkat tangan kita berdoa, arahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nokman Sumadi Tuhan STH Tuhan, secara khusus Kau kirimkan hamba-Mu ini ke tempat ini Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir berlipat-lipat kali ganda kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Nokman Sumadi Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan tersebar bagi anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga berkat firman-Mu menerobos segala
berkat-berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Berkat secara khusus hamba-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini kuat dan teguh di dalam pendirian, di dalam imannya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Terpuji Tuhan, berlah kasih, menyerahkan ruang ibadah kami di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Ramu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan. Siapa yang bersiap memuji nama Tuhan kita yang dahsyat? Amin. Boleh kembali kita saling berfellowship dengan satu dengan yang lain. Ucapkan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat bagi Anda dan saya. Sebab Dialah yang layak menerima segala pujian dan syukur kita. Pagi siang hari ini kita mau nyatakan dengan ini. Saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Bersama saya bertepuk tangan, sorakan ye 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 ye. Kita ulangi pujiannya dari awal, katakan, saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Jemaat saja katakan, Engkaulah. Amin. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah. Secara bersama-sama, lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Siapa yang lebih memuji Tuhan lagi? Yang lebih lagi, boleh bertepuk tangan di atas kepala bersama saya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh
rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak amin tanda yang lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan panggilan kekali. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Secara bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai hanya bagi Raja di atas segala raja. Sorakan, wow, puji nama Tuhan. Sebelum duduk saudara, kasih salam satu dengan yang katakan, Tuhan akan bekerja atasmu. Tuhan akan bekerja atasmu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menyelamatkanku, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doa
aku, nyata besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Mari angkat kedua tangan, katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, ku kemuliaan. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, ku kemuliaan. Biarkan musik saja saudara, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu mengangkat kami dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sambil katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, ku kemuliaan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, ku kemuliaan kekal, nu kemuliaan kekal. Lagi katakan, untuk kemuliaan Kau. Nu kemuliaan kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di kudus, kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang ajaib, Tuhan yang sungguh besar, yang selalu menghampiri kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami menerima pemulihan-Mu, bahkan menerima berkat-Mu setiap hari. Kami bersyukur Tuhan Kau menghampiri kami setiap hari. Terlebih hari ini sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Semua karena Engkau yang sungguh baik mau menuntun kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba yang sebentar memberitakan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami sehingga kami menerima firman-Mu menjadi kekuatan kemenangan bagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudara kekasih Tuhan, sukacita hari ini. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah sebulan lebih ya Bapak Gembala, sudah sebulan lebih kita onsite. Luar biasa, puji Tuhan, kuasa Tuhan begitu nyata untuk GBI BKP Aston gereja kita, amin. Amin ya, sudah 1 bulan lebih kita onsite dan semua baik-baik aja. Ternyata Tuhan begitu berkenan terhadap gereja kita GBI BKP Aston. Amin ya, bahkan hari ini kita tahu bahwa BKP Aston sudah
Tuhan perkenankan punya 2 tempat ibadah. Luar biasa, amin. Kita harus lebih semangat lagi. Itu artinya saudara, Tuhan berkenan terhadap gereja tempat kita beribadah BKP Aston hari ini. Amin. Kenapa? Karena seorang Daud pun, Raja Daud, dengan segala kemegahannya, tidak diperkenankan Tuhan loh untuk membuat bait Allah. Akhirnya Salomo yang membuat, nanti saudara bisa baca ya. Ya oke. Tapi intinya pada yang saya mau katakan bahwa gereja kita BKP Aston mengalami kuasa Tuhan yang begitu nyata. Dan saya bersyukur pertama saya dan saudara tentunya melihat kuasa Tuhan itu terjadi di tempat ini. Setuju ya, amin ya. Mengalami kuasa Tuhan terjadi di tempat ini dan saya juga bersyukur bangga sekali. Kenapa? Karena ternyata saya diperkenan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya diperkenankan juga untuk memberitakan firman di tempat di mana gereja Tuhan berkenan. Amin. Makanya tema hari ini adalah mengalami kuasa Tuhan. Ya, mengalami kuasa Tuhan. Kita langsung aja, karena ini ibadah kedua, waktunya ya cukup lebih singkat ya. Kita langsung saja kita baca sama-sama 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Ini sama-sama kita baca. 1 Korintus 4 ayatnya ke-20. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1 kita sama-sama baca. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya akan lanjutkan ke Matius 4 ayat 23, boleh ditampilkan, tapi nanti saya yang bacakan saja. Matius 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Matius 4 ayatnya ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Perhatikan saudara, perhatikan di sini Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat. Pertama yang dilakukan apa? Memberitakan Injil, mengajar, ya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang kedua apa? Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi ada 2 hal yang Yesus lakukan pada saat itu di tempat-tempat ibadah. Pertama, mengajar. Tentunya mengajar, memberitakan kerajaan Allah. Ini konteksnya berarti mengajar, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan firman untuk apa? Untuk mendewasakan iman jemaat supaya imannya semakin bertumbuh. Kalau konteks kita sekarang yaitu bertumbuh untuk apa? Untuk menjadi seperti Kristus, imannya bertumbuh. Tadinya kita hidup di dalam dunia, hidup dalam lebih condong kepada dunia. Sekarang kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya, sebagai ininya yaitu kita menjadi seperti Kristus. Itu yang pertama. Makanya ada Yesus mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang kedua, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ada 2 hal yang dilakukan Yesus di tempat ibadah. Pertama, mendewasakan iman jemaat. Dan kedua, memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi, saudara, saya mau kasih tahu bahwa perkataan-perkataan firman yang membuat kita mendewasakan iman itu penting. Dan ada hal penting juga, yaitu apa? Kuasa Tuhan itu. Dan ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saya ulangi ya, ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya bilang, kita belajar kuasa aja yuk, kita biar kita mengerti kuasanya aja, kita kejar kuasanya. Nggak bisa. Terus kita bilang, ayo kita belajar aja, yang penting kita ikutin apa yang diajarkan oleh firman. Itu juga nggak bisa. Karena tadi dikatakan apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Sampai sini saudara bisa paham ya. Makanya hari ini saya ambil tema mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Saya akan kasih satu cerita. Kita sama-sama akan melihat satu cerita di Alkitab. Bagaimana tentang perkataan firman dan kuasa. Ya langsung aja kita baca di 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4.
Ini cerita tentang Daud dan Goliat. Saudara tentu pasti masih ingat ya ceritanya Daud dan Goliat. Ini cerita sekolah minggu nih. Ini anak-anak langsung ya, ingat ya. Daud dan Goliat, yang menang siapa yang menang? Daud ya. Kirain Goliat, kalau Goliat yang menang mesti sekolah minggu lagi saudara. Oke, jadi Daud yang menang ya. Hari ini saya bukan mau menceritakan kemenangan Daud, tetapi apa yang terjadi pada peristiwa itu, ya. Ada apa yang terjadi pada peristiwa itu, kita sama-sama baca bergantian dari ayatnya yang keempat. Saya baca ayat 4, nanti saudara kelima, nanti saya ke-6 gitu, ganti-gantian kita baca. Oke. Samuel 17, 1 Samuel pasalnya yang 17, ayatnya yang keempat. Saya baca yang ayat keempat, nanti kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 5. Ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ya, jadi ayat ini mau menggambarkan ada seorang tentara Filistin, Goliat, ya, Goliat orang Gad, yang tinggi besar 6 hasta, berarti 3 meteran tuh. 3 meteran tuh berarti nyampe sini nih ya, kira-kira ya. Kalau Daud ya pendek lah kayak saya gitu. Ya, Goliat tinggi, kemudian dia memakai baju lengkap, baju tentara perang. Perhatikan pakai ketopong tembaga, kepalanya semua tutup, badannya semua, bahkan menggunakan lembing dari tembaga. Ada perisai lagi, ada orang yang khusus membawa perisainya. Saya mau kasih gambarnya cuma satu gini loh. Dengan orang yang tentara yang pengalaman, dengan tinggi besar, kemudian dengan baju yang lengkap, peralatan perang yang lengkap. Saudara pikir bisa gak Daud ngalahin orang itu? Kalau cuma sendiri? Kalau maksudnya tidak dengan kuasa Tuhan. Gak mungkin saudara. Dia pakai ketopong, pakai tutup. Terus Daud cuma lempar batu kena dahinya. Padahal itu ada ketopong ketutup. Jadi ini murni adalah Daud bisa menang karena kuasa Tuhan. Ya, karena kuasa Tuhan mengurapi Daud. Oke, saya akan lanjutkan di ayat ke-8. Ayat ke-8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, nah jadi Goliat berkata kepada barisan bangsa Israel. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat ke-9. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, kata Goliat, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi yang Goliat katakan hanya dia tampil muncul di barisan orang Israel, memperlihatkan kegagahannya, ketinggian besar badannya, kehebatan dari tentara Filistin itu diperlihatkan satu orang doang. Terus mengatakan kalau kamu bisa kalahin saya, satu orang aja ayo lawan. Kalau menang kita akan jadi hambamu, tapi kebalikannya kalau nggak menang, kalau kalah, kamu yang harus jadi hamba saya, hamba Filistin. Ya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Jadi Goliat mengatakan seperti itu kepada barisan Israel, barisan tentara Israel tentunya. Dan ini dilakukan, Goliat melakukannya, perkataan-perkataan itu dilakukannya di ayat 16, saya bacakan di ayat 16, tapi boleh tampilkan saya bacakan. Orang Filistin itu maju mendekat, perhatikan,
Goliat maju mendekat ke barisan Israel dari pagi hari dan pada petang hari. Perhatikan, jadi pagi dan pada petang. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya, luar biasa. Jadi tiap hari pagi sampai sore, pagi dan sore dia tampil ke depan nantangin bangsa Israel. 40 hari. Ini gambaran tiap hari nakut-nakutin. Tiap hari nakut-nakutin barisan Israel. Ini apa bedanya dengan sekarang? Kita khawatir dengan pandemi makin susah loh. Kita sering dengar ya, pandemi pasti panjang ini urusannya. Belum ada varian baru loh. Pemulihan ekonomi juga kayaknya bakal lama deh ini. Tiap hari kita dengar hal-hal buruk, hal-hal jelek seperti itu. Hari ini ya, setuju ya saudara ya? Yang membuat umat Tuhan takut. Takut dan cemas. Diulang-ulang terus. Goliat cuma tampil ke depan, gak perang, gak berantem. Cuma nakut-nakutin 40 hari. Berhari-hari. Tambah takut, tambah mundur. Pertanyaan saya, kok bisa barisan Israel pada saat itu mengalami ketakutan, bahkan Saul sendiri takut. Padahal kita tahu cerita sebelumnya, bangsa Israel di mana dia bisa keluar dari perbudakan, Tuhan menyertai bangsa Israel. Jangankan Goliat, Firaun aja hancur. Bahkan berjalan, saudara bisa tahu ya ceritanya ya, di Keluaran, jalan tembok Yeriko rubuh. Cuma berjalan, padahal di keliling situ ada banyak musuh, tapi mereka dengan yakin berjalan. Tetapi pada saat ini nih generasi ini, Samuel, kok bisa ya seperti itu? Ada yang aneh enggak, saudara? Kok bisa seperti itu? Cuma satu orang, enggak perang, enggak ngapa-ngapain, cuma tampil, pada takut. Sementara sebelumnya Firaun yang dikatakan tuh raja yang pada saat itu yang nomor 1 ya, kerajaan Mesir pada saat itu nomor 1. Itu aja tumbang loh. Takut oleh bangsa Israel. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan cerita ini? Saya sampai baca berulang-ulang. Kenapa seperti ini? Kok seperti ini ya? Di Samuel, saya baca lagi dari awal 1 Samuel 1, saya baca lagi tuh sampai selesai. Kok bisa cuma satu Goliat aja kok bisa takut? Beda jauh. Karena memang generasi di Samuel ini generasi yang berbeda, generasi bangsa Israel yang berbeda, bukan generasi yang pada di padang gurun atau bukan generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Dia bawa pimpinan Yosua, tapi ini di bawah pimpinan hakim Samuel. Dan apa yang terjadi? Kenapa? Saudara pasti pengen tahu ya, kenapa kok bisa begitu ya? Apa dia lupa? Dia punya Allah yang hebat. Bahkan Daud sudah berkata, kenapa sih pada takut gitu? Nanti saudara bisa baca lanjutannya. Kenapa pada takut? Barisan kita punya Allah yang dahsyat, yang hebat. Daud bilang begitu. Daud malah diomelin sama kakaknya. Raja Saul pun semua pada ngomelin Daud. Jangan nanti dia takut tambah marah loh si Filistin ini gitu. Ini yang membuat kita harus bertanya kenapa. Dan saya menemukan di 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Boleh ditampilkan 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3. Perhatikan situasi pada saat itu di 1 Samuel 3 ayat 1. Saya bacakan bagi saudara. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan ini ketika Samuel dipilih Tuhan diurapi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu, pada generasi itu. Ya, pada generasi itu. Di bawah pengawasan Eli itu Imam Eli. Nah, perhatikan. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi pada masa itu, pada generasi itu, firman Tuhan tuh jarang diperlihatkan, bahkan penglihatan juga tidak sering.
Tidak ada tanda-tanda heran yang mereka lihat. Tidak ada tanda-tanda kuasa Tuhan yang sering mereka lihat. Seperti pada masa waktu di padang gurun. Laut Tebrau terbelah. Ya, bagaimana 10 tulah sebelum laut Tebrau terbelah. Kemudian penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Roti mana terus ada. Kemudian jalan ke sungai Yordan ya. Kemudian benteng Yeriko rubuh. Pada saat itu, pada saat di Samuel ini, bangsa Israel generasi ini jarang sekali melihat tanda-tanda kuasa Tuhan terjadi. Ini Alkitab yang berbicara, saudara. Dan inilah yang kalau saudara baca terus lagi, mereka mengalami kekalahan perang. Sebagian bangsa Israel juga akhirnya menyembah Allah-Allah yang lain. Wah, pokoknya sampai tabut Tuhan pun. Sorry. Ya, makasih Richard. Sampai tanggal 26 ya Richard ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, jadi generasi ini jarang melihat tanda-tanda kuasa Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel waktu di pembebasan. Mereka begitu dengan yakin berjalan mengelilingi benteng Yeriko. Karena dia tahu ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Tapi yang ini tidak. Ini membuat mereka, ya cuma masalah ngelihat orang Goliat gede aja takut. Saudara simpulkan sendiri coba. Saudara bisa simpulkan sendiri yang saya jelaskan ini. Ya. Kenapa sih bisa takut? Oh rupanya kayak ini. Ini namanya penyelidikan Alkitab. Ya hermeneutik, ini namanya penyelidikan Alkitab. Kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dan begitu banyak kuasa-kuasa terjadi, mereka juga masih tegar tengkuk. Perhatikan kenapa? Karena saudara ingat ya, pada saat itu Tuhan belum memberikan firman-Nya, itu hukum Taurat untuk menuntun bangsa Israel pada saat itu. Cuma mukjizat aja, kuasa aja yang ditunjukin terus. Makanya tadi saya bilang ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau generasi Samuel ini jelas generasi bangsa Israel pada saat itu mereka melakukan perkataan-perkataan Taurat. Hukum Taurat ada, Nabi Samuel yang memimpin. Dan mereka melakukan semua perintah-perintah Taurat. Tetapi kuasa Tuhan jarang dilihat. Jarang terlihat tanda-tanda heran kuasa dari yang mereka jadi menyembah Allah-Allah yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kebesaran kekuasaan dari Tuhan yang dia sembah. Kebalikannya dengan bangsa Israel pada saat pembebasan. Yang dia lihat kuasa terus tetapi tidak ada tuntunan, tidak ada pengajaran, tidak ada pendewasaan iman. Saudara bisa tahu ya yang saya jelaskan, saya kasih gambaran ini bisa paham ya saudara ya. Amin ya. Amin ya. Itulah kenapa saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke Matius 4 ayat 23. Itulah kenapa Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta tadi apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, menunjukkan kuasanya. Itulah kenapa kita orang percaya semua penting kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa pisahkan antara pendewasaan iman dengan kuasa Tuhan. Udahlah ya kita, yang penting kita berbuat kasih aja. Udahlah itu mujizat zaman dulu itu. Saya kasih tahu ya, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kuasa itu tetap sampai kapanpun, generasi pun itu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena kerajaan Allah bukan tentang perkataan. Bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Ayo yang yakin mantap dong ngomongnya, kuasa. Saya yakin saudara bisa tangkap ya yang saya maksud ya. Amin ya, mudah-mudahan saudara semua bisa mengerti. Oh iya, ini loh. Ini yang seringkali saya lihat orang di luar sana. Ya. Kalau hal-hal yang kuasa-kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, itu suka. Ya ini yang saya lihat ya, tapi bukan di sini, maksudnya di luar. Suka, aduh ini gak terlalu penting lagi, yang penting bagaimana kita mendewasakan
iman kita supaya dewasa seperti Kristus. Saya setuju banget. Tapi ini bukan hanya bicara tentang kuasa yang kita terima. Ini bicara generasi. Jangan sampai generasi di bawah kita nanti, anak-anak cucu kita tidak melihat kuasa itu. Tidak mengalami kuasa itu. Yang terjadi di sejarah sudah mengatakan, sudah mencatat bahwa di masa pencerahan, saudara nanti bisa baca di masa pencerahan itu banyak sekali orang yang sudah meninggalkan gereja yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran gereja itu hanya norma-norma, hanya etika-etika saja. Hanya etika untuk berbuat baik, yang penting kita berbuat baik, udah norma hukum lebih baik lah. Karena norma hukum itu ada sanksi-sanksinya. Ini terjadi saudara. Gereja terbesar, Hagia Sophia yang menjadi lambang kebesaran kekristenan pada saat itu. Sekarang jadi tempat ibadah agama lain. Begitu banyak orang yang meninggalkan ajaran-ajaran gereja. Karena pada saat itu gereja hanya memang ada kuasa, tapi kuasanya untuk dunia, untuk kepolitikan. Nah ini makanya penting, walaupun kita bilang, oh sekarang zaman sudah makin modern, justru semakin zaman makin modern, tanda kuasa Tuhan, tanda herat kuasa Tuhan, itu akan semakin menjadi kuasa yang dahsyat. Akan menjadi kuasa yang membuat mereka tambah lebih heran lagi. Justru pada saat kemajuan teknologi makin maju, justru itulah kuasa Tuhan semakin dahsyat lagi. Ketika orang bilang, oh sekarang sudah ke bulan, mereka tambah heran. Siapa yang buat itu? Siapa yang ciptain? Tapi sekarang gak ada yang tahu. Nah itu loh maksud saya seperti itu. Ya jadi hari ini saya mau mengingatkan bagi saudara bahwa ada dua hal, yaitu kita firman Tuhan yang mendewasakan kita dan kuasa Tuhan yang terus harus kita alami. Dan kita bersyukur roh Tuhan sudah ada di dalam setiap kita. Jadi kita pasti setiap saat mengalami kuasa Tuhan. Amin. Berbeda dengan mereka yang di perjanjian lama. Hanya Samuel yang diurapi Tuhan. Kemudian Saul yang diurapi Tuhan. Daud yang diurapi Tuhan. Cuma orang-orang pilihan tertentu saja. Tetapi hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ya di kayu salib. Kita hari ini sudah menerima kuasa Tuhan itu. Dan roh Tuhan sudah ada di setiap kita. Maka sudah layaknya, sudah seharusnya kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Oke, yang terakhir sebagai kesimpulan, kenapa sih kita harus mengalami kuasa Tuhan kalau gitu? Kita langsung aja ya kita buka Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Nanti kita nyanyikan satu lagu pujian. Tapi ini belum penutup, ini masih ada poin-poin yang harus saya sampaikan. Mengapa orang percaya perlu mengalami kuasa Tuhan? Matius 28 ayat 18. Saya yang bacakan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah satu penyataan, bukan pernyataan, ini penyataan adalah bukti bahwa ya dia Tuhan. Siapa lagi yang punya kuasa sorga dan bumi? Kalau bukan Tuhan. Ini harus kita clear benar bahwa apa? Karena di luar sana banyak yang mengklaim Tuhannya, ajaran-ajaran yang mengklaim Tuhannya yang paling benar. Tetapi hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi, katakan amin. Jadi ini adalah mengapa kita perlu mengalami kuasa Tuhan, karena sebagai penyataan bahwa bukti bahwa kebesaran Tuhan, dialah kebesaran Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi, itu yang pertama. Ya sebagai penyataan bukti dari kebesaran Tuhan. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Yang berkuasa atas segala hidup kita dan dimanapun. Ya itu yang pertama. Yang kedua saya bacakan ayatnya yang ke-19. Mengapa orang percaya perlu mengalami kuasa Tuhan? Ayat yang kedua, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Saya lanjutkan yang 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Jadi ketika Yesus habis berkata, kepadaku telah diberikan kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Ini adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Murid-murid Yesus harus mengerjakan ini, amanat agung ini. Dengan apa? Ya itu tadi. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, itu kita harus beritakan. Kasih tahu, paling nggak kita kasih tahu ke anak-anak kita, ini loh kita mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup. Kenapa? Jangan sampai berhenti sampai di generasi kita aja. Ini harus terus berlanjut ke generasi demi generasi, karena firman Tuhannya tetap sama ini juga. Ini harus berlanjut. Boleh saya tambahkan Matius 10 ayatnya ke-7 dan 8, Matius 10. Matius 10 ayat 7 dan 8. Matius 10. Perhatikan ini amanat agung ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dan ayat 8-nya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Selalu dua hal saudara. Beritakan firman, beritakan kerajaan Allah, sembuhkan. Karena kuasa itu sudah ada di dalam setiap kita orang percaya, amin. Dan kita pasti mengalami kuasa itu, dan ini bukan lagi tentang kita, ini tentang kita harus beri kesaksian bahwa ya inilah kuasa Tuhan itu nyata. Ini penting sekali saudara. Jangan sampai kejadian yang tadi saya ceritakan di Goliat, Daud itu terjadi di generasi selanjutnya kita. Baru ketemu Goliat, satu orang aja udah takut, seharian takut. 40 hari ngomong begitu, baru omongan aja udah takut. Baru masalah ekonomi, masalah kesehatan udah khawatir, takut. Seperti tadi Bapak Gembala yang pertama bilang ya, jangan karena ada masalah langsung, Tuhan kamu di mana, pertolongan Tuhan mana, apa, aduh ini kita orang hebat lah, ada roh Tuhan di dalam kita. Kuasa Tuhan loh ada di dalam kita loh. Ayo alami itu, beritakan kerajaan Allah, beritakan kuasanya. Setuju saudara? Ya, jadi pertama sebagai penyataan bukti kebesaran Tuhan. Kedua, penyataan ada bukti untuk sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga kembali lagi ke Matius 28. Yang ayat ke-20 tadi saya lanjutkan, saya selesaikan Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah sebagai penyataan atau bukti kasih Tuhan terhadap setiap kita orang percaya. Ini adalah bukti kasih Tuhan terhadap saudara dan saya. Sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Kasihnya, kuasanya bahkan sudah melekat di dalam setiap kita. Tinggal kita harus memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Saya percaya kalau hari ini kita melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam gereja kita, GBI, BKP Aston, seperti yang pertama saya katakan. Saya percaya ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan yang pasti terjadi di tempat ini, tempat dimanapun GBI, BKP Aston beribadah. Tempat ini akan penuh dengan orang-orang yang mencari Tuhan, yang memerlukan Tuhan. Bangku-bangku ini akan penuh dengan orang-orang yang rindu untuk menerima kuasa Tuhan, melihat dan juga menerima pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Setuju ya, amin ya. Dan ini semua karena saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, kemudian kita tutup. Bukti kebesaran-Mu. Menggenapi
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya akan bacakan bagi saudara Matius 18 ayat 19. Inilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hari ini saya mau bertanya bagi saudara di Jemaat Kekasih Tuhan GBI BKP. Apakah saudara sepakat hari ini dan selama-lamanya kita mengalami kuasa Tuhan? Boleh katakan amin? Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau hidup kami selalu dilingkupi oleh kuasa-Mu. Karena itulah kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, tanda-tanda heran yang terjadi di dalam setiap kami Bapa. Kami percaya roh Tuhan yang ada di dalam setiap kami yang membuat kami mengalami kuasa itu. Dan hari ini kami tahu Tuhan, bukan hanya kami yang wajib menerimanya. Tapi kami tahu ada tugas yang Engkau sudah berikan bagi kami, kepercayaan yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kami memberitakan, menjadi saksi kerajaan-Mu Tuhan. Menjadi saksi bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Tuhan yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau di tempat ini ada kuasa-Mu yang terjadi Bapak. Biar setiap doa dan pengharapan kami hari ini Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Sembuhkan kami Bapa, berkati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pengharapan kami di dalam doa kami Tuhan pasti kabulkan. Karena kami yakin kami mengalami kuasa Tuhan. Amin. Hidup kami disertai dengan mukjizat-mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Saudara boleh berdoa masing-masing. Ini bukan KKR saudara, tapi imani bahwa di dalam doamu engkau pasti mengalami kuasa Tuhan. Engkau pasti mengalami mukjizat Tuhan. Karena itulah hak orang percaya saudara, alami kuasa Tuhan ini. Beritakan bagi banyak orang, ke anak-anakmu saudara, bahkan ke saudara semua di sekitarmu Tuhan, bahwa kuasa Tuhan begitu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku pasti terjadi hari ini. Buktikan kasih-Nya dan Kau pasti mengalami Tuhan. Sekali lagi katakan penuhiku. Penuhiku
dengan minyakku, dengan minyakku, lusmu. Kami telah diberkati firman-Mu siang hari ini Tuhan, mengajar kami, mendidik kami, menyadari segenap akan keberadaan dan kehadiran Tuhan atas kami. Mukjizat kuasa-Mu nyata bagi kami, membangun iman kami, dan kami percaya akan segala kuasa mukjizat ada di tangan Tuhan. Dan itu yang Engkau akan impartasikan bagi kami, jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu siang hari ini. Berkati hamba-Mu, Evangelis Nofwan Sumadi STH, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkat Tuhan melimpah bagi hamba-Mu ini. Engkau pakai lebih lagi menjangkau jiwa, memenangkan jiwa. Firman yang memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami diberkati firman-Mu. Dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari kita berkaca diri akan hidup kita terhadap firman. Dan apabila masih ada yang mengganjal di dalam hati setiap kita, mari lepaskan siang hari ini. Biar kita layak menerima roti dan anggur yang kudus, yang lambang tubuh dan darah Yesus, yang memulihkan, mempersatukan kita di dalam penderitaan Kristus, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oralah basyakan oleh kuasa darah dengan lembut. Kau telah tebus dosaku. Ya Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. ya Yesus, Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. saudara kasih dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Silakan dibagikan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sejemput saudara, kita sama-sama berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kekudusanmu melindungiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing ucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Mari semua masing-masing ucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan kasih Tuhan yang berlimpah bagi setiap saudara dan saya. Maka patut kita bersyukur, sebab Dia telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
saudara. Seberapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Oh haleluya, terima kasih kepada Bapak Evangelis Nofman Sumadi. Terima kasih Pak buat firman hari ini, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman pada siang hari ini, yaitu hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 siang, masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 atau pukul 7 dan masih tetap aplikasi Zoom. Dan hari Kamis ada Kul Eklesia pada pukul 19 dan hari Kamisnya juga ada Kul Kana pukul 20 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud, Kul Yobel Glory pada pukul 19 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan masih tetap aplikasi Zoom. Dan sorenya pada pukul 17 atau pukul 5 ada Cool Kids dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Yang perlu kita ingat saudara, hari Minggu ini yaitu hari Minggu tanggal 14 November 2021, ibadah raya kita tetap masih di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30. Ibadah yang kedua pukul 11 sampai dengan 12.30. Dan berikut akan diadakan baptis selam pada bulan November 2021. Bagi saudara yang rindu dibaptis dapat meminta form baptisan kepada Bapak Wawa setelah ibadah selesai. Demikianlah pengumuman hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Engkau masih turut campur tangan di dalam kehidupan kami, terlebih atas ibadah kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ucapan syukur, diakonia, bahkan juga persembahan yang lainnya Tuhan. Biar kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini Tuhan. Supaya bisa menjadi memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya di hari-hari berikutnya Tuhan, kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ke tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi katakan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Dia. Kiranya Amin Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anak. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, kambing dombamu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Yes. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bagi yang ada di rumah, shalom. Tuhan berkati semua kita. Salam sehat. Sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu ke depan masih di tempat ini.